Bangun, sudah jam 6 pagi. Kamu punya janji video call dengan sponsor jam 6:30. Hah? Apa? Oh iya, sponsor. Terima kasih Stella, aku bangun. Kamu melompat dari ranjang dan segera ke kamar mandi, menggosok gigimu dan merapikan rambut sambil menyusuri newsfeed di layar TV. Teknologi baru, keren. Tentunya kamu sudah tak asing lagi. Sarapan siap. Kamu pun langsung melahapnya tanpa dikunyah. Mana sempat, keburu telat. Setelah selesai, kamu segera ke ruang kerjamu dan menyalakan layar komputer, dan itulah mereka, sponsor barumu. Kamu bicara selama pas 45 menit, karena setelah ini kamu ada pertemuan di tempat lain. Kamu membahas rencana kerjamu dan segera menuju tempat parkir. Di situ, supir dan timmu sudah tak sabar menunggu. 15 menit kemudian, kamu ada di tempat pertemuan, dan partner collabsmu hari ini menarikmu ke area syuting segera setelah pintu mobilmu dibuka. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita punya tamu spesial untukmu. 1 jam kemudian, kamu kembali ada di dalam mobil dan menepuk bahu supirmu. Ada 3 tempat lagi yang harus kamu datangi sebelum makan siang. Kamu menandatangani kontrak dengan sebuah brand, mampir melihat studio barumu, mewawancarai 4 orang calon anggota timmu, dan sekarang sudah jam 12 siang. Saatnya melahap salad dan jus jeruk, kemudian lanjut ke... lagi-lagi. Hai, ya betul, itu aku. Oh, selfie, boleh kok. Yeay. Waktu makan siang sudah habis dan kamu melirik dongkol pada saladmu yang belum selesai dimakan. Saatnya pergi. Tanpa menghapus senyum lebar dari wajahmu, kamu melambai kepada penggemarmu dan naik ke mobil diiringi dengan teriakan mereka. Di perjalanan ke pertemuan berikutnya, kamu dapat pesan dari manajermu. Tiket ke Argentina untuk 2 malam sudah dibeli, syuting besok siang. Syukurlah, setidaknya kamu bakal bisa tidur di pesawat. Penerbangannya jam 9 malam, jadi kamu buru-buru menyelesaikan semua urusanmu hari itu sebelum jam 7. Kamu harus bertemu dengan 5 orang lagi untuk negosiasi dan menandatangani perjanjian. Dan jam 7:30 kamu akhirnya tiba di bandara. Kamu langsung menuju lounge VIP sambil terus menundukkan kepalamu. Untungnya, tak ada seorang pun yang mengenalimu. Kamu langsung menjatuhkan diri di kursi perlengan yang empuk. Lalu manajer perjalananmu perlahan menghampiri. Dia menyerahkan rencana perjalanan untuk kamu setujui. Kamu membacanya dengan cepat, lalu mengangguk dan mengembalikan dokumen tersebut. Jangan ambil pusing, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kamu hampir menutup mata, tapi ponselmu malah berdering. Manajermu memberitahu salah satu rekananmu dibawa ke rumah sakit, jadi kamu harus mengatur ulang semua jadwalmu. Dia mengirim draftnya via email dan kamu langsung setuju tanpa melihatnya. Akhirnya, kamu naik ke pesawat juga. Kamu sengaja mematikan wifi dan tidur. Dalam 3 jam, kamu tiba di Argentina. Tepat di pintu keluar bandara, timmu menjemput dengan mobil dan segera membawamu ke perbatasan Brazil, ke air terjun Iguazu. Sudah tengah malam saat kamu tiba di hotel, dan kamu langsung tertidur kelelahan. Keesokan paginya, kamu hampir tak sempat menghabiskan sarapanmu saat manajer perjalananmu muncul, menunjuk-nunjuk arlojinya. Kamu menghela napas dan berjalan cepat ke mobil. Waktunya beraksi. Kamu menggendong parasut di punggungmu, kamera aksi di kepalamu, dan para penonton di belakangmu berteriak, 3, 2, 1, lompat! Kamu melompat sekuat tenaga dari puncak air terjun, berteriak. Gawat, parasutnya tak bisa terbuka. Ayo dong, ayo! Phew. Akhirnya, ngeri banget, tapi ini sungguh keren. Kamu mengirimkan videonya ke tim di kotamu. Malam harinya, kamu melihat jumlah subscribermu meningkat lebih banyak lagi. 210 juta. Wow, akhirnya kamu punya waktu untuk beristirahat dan men-scroll feedmu. Namamu ada di sana. Mereka bilang kamu sedang terlibat hubungan rahasia lagi. Hah? Mana mungkin kamu bisa menyembunyikan sesuatu sebesar itu? Lalu ada pesan dari Stella. Penerbangan ke Boston pagi hari.
Jumpa fans jam 3 sore. Kalau begitu, saatnya tidur. Selama penerbangan, kamu menjawab semua email yang terlewat. Segera setelah kamu mendarat, sebuah mobil membawamu ke gedung konser. Ratusan ribu orang datang untuk melihatmu dan kamu langsung naik ke panggung. Lalu, sesi tanda tangan juga selfie seperti biasa. Tangan kanan dan bibirmu mati rasa karena harus banyak tanda tangan juga tersenyum selama itu. Suaramu serak akibat kebanyakan bicara, tapi kamu baru bisa kembali ke kamar hotel jam 11 malam. Kamu langsung terjatuh di ranjang, kelelahan. Sebuah pesan masuk dari Stella. Pertemuan dengan partner kerja jam 9 pagi. Kamu meninggalkan Boston seminggu setelahnya, tapi tidak pulang ke rumah, melainkan terbang ke Kanada. Kamu dibawa ke titik paling utara di negeri itu. Dan saat kamu masih ada di Toronto, kamu melakukan siaran langsung di YouTube untuk bicara dengan penggemarmu. Setelah 1 jam, kamu dalam perjalanan ke bandara pribadi. 4 jam penerbangan dan kamu tiba di Bandara Alert, hanya 800 km dari Kutub Utara. Seorang pria dengan kereta salju menyambutmu dan menunjuk kereta salju kedua, keretamu. Kamu menyalakan kamera dan anjing-anjingnya mulai berlari. Kamu dibawa ke gurun es di luar kota. Dalam cuaca yang membeku, tiba-tiba datanglah badai salju. Kamu tak bisa melihat pemandumu di kereta kedua. Kamu berteriak tapi tak mendengar jawaban apapun, dan anjing-anjing itu terus menarik keretamu. Kamu tak tahu sudah berapa lama mereka berlari, tapi pada satu titik, kamu mendengar suara kencang di bawah kakimu dan kereta saljumu terjerembab ke dalam es. Kamu berguling menyelamatkan diri dan melihat kereta saljunya tenggelam di bawah es dan tersangkut. Kamu terkena radang dingin dan memerlukan beberapa hari untuk sembuh. Tapi video yang diambil malam itu sangat luar biasa. Ditonton 50 juta kali dalam 1 jam. Setiap malam, kamu menerima pesan dari Stella. Kamu sudah sembuh. Begitu akhirnya kamu menjawab ya, dia membalas lagi. Bagus, penerbangan pulang ke rumah besok jam 2 siang. Istirahatlah. Dan emoji tersenyum. Bulan berikutnya, jadwalmu tak kalah sibuk. Kontrak di sini, syuting di sana, wawancara di tempat yang lain, dan pesta. Samar-samar kamu ingat memakai kostum setengah hiu, setengah jerapah, dan melompat ke kolam renang dari papan setinggi 6 meter. Dan semua ini kamu lakukan dalam rangka membuat video baru tentang petualanganmu. Komentar netizen pun semakin sadis. Seluruh tim menulis skrip untuk videomu, berhati-hati agar menghindari topik panas. Dan tetap saja, ada ribuan orang melemparkan tomat busuk kepadamu. Terserahlah. Hari ini, ibumu berulang tahun dan kamu cuti untuk menemuinya. Begitu kamu keluar dari rumah, sekumpulan remaja mengelilingimu dan meminta selfie bersama. Kamu menurutinya, karena kamu tak bisa menghindar juga. 1 jam berkendara, kamu pun tiba di rumah orang tuamu. Wah, parah nih. Ada sekumpulan orang menunggumu di garasi. Mereka pasti menemukan alamat orang tuamu dan mengejarmu. Kamu segera melewati mereka tanpa berhenti. Biar penjaga keamananmu saja yang mengurusnya. Kamu membanting pintu di belakangmu. Kamu marah besar saat mendengar panggilan dan teriakan orang-orang di luar sana, serta melihat wajah kedua orang tuamu yang kebingungan. Rencananya mereka ingin pesta barbeque, tapi sekarang jadi tidak mungkin. Kamu membawa mereka keluar dari pintu belakang dan naik taksi keluar kota. Saat kamu kembali ke rumah malam harinya, ada kerumunan lagi di depan pintu. Kamu terus menyetir melewati mereka dan membuat keputusan. Kamu masuk ke dalam rumahmu dengan marah, tidak mengindahkan agenmu ataupun Stella yang memanggilmu. Kamu langsung masuk ke ruang ganti, menutup dan menguncinya dari dalam. Kamu menyalakan lampu dan bercermin. Lalu kamu mengambil alat pemangkas rambut dan mencukur rambutmu yang aneh sampai botak. Stella mengetuk pintu, memanggilmu. Tapi kamu malah mengambil ponsel dan menelepon seniman tatomu. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari ruang ganti dan memanggil Stella. Dia sangat terkejut melihat penampilan barumu tapi mendengar instruksimu dengan patuh. Kamu pergi ke ruang video dan seluruh tim ada di situ. Mereka mulai syuting. Hai guys, inilah diriku yang baru.
Aku tak peduli kamu suka atau tidak. Aku tidak akan bohong. Aku muak dan lelah berpura-pura. Dan ini adalah hari pertama dari vlog kehidupanku seterusnya.